Ya, kita hari ini bicara mengenai kemarahan ya. Jadi kita buka dulu ayatnya. Kejadian 27 ayat 45, satu orang boleh buka ayatnya. Lalu orang lain lagi Kejadian pasal ke-34 ayat yang ke-7. Lalu kemudian 39 ayat 19 ya. Oke, masing-masing kalau sudah ketemu silahkan dibaca. 27 ayat 45. Siapa saja? Dan kemarin bapakmu itu sembuh daripadamu, dan dia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang mencari engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada kecil juga? Itu bicara mengenai Yakub dan Esau ya. Lalu 34 ayat 7. Kejadian 34 ayat 7. Sementara itu anak-anak itu pulang dari sana, dan sudah mendengar peristiwa itu orang-orang itu sakit-hati dan sangat marah karena Sikem telah membuat nada di antara orang Israel dengan Yakub sebab negeri itu tidak patut dimatikan. Lalu 39:19. Kejadian 39:19. Lalu kemudian kita baca bagian yang agak panjang sama-sama ya. Kejadian pasal yang keempat, mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca bagian yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara membaca bagian yang genap ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, saya mau tanya dulu nih, di antara Anda semua yang berkumpul di sini, ada nggak yang pernah marah sehingga kehilangan kendali? Jadi marah, seperti Kain itu marah, mungkin bukan membunuh orang sih, mungkin yang lain ya. Misalnya mengirim SMS atau WA tertentu, atau email tertentu, atau mungkin melabrak seseorang, atau mungkin merusak satu barang, atau mungkin merusak satu relasi, atau mungkin mogok ke gereja, atau mungkin mogok kerja, atau mungkin tidak melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, atau mungkin mengatakan satu kebohongan, atau mungkin apapun yang didorong oleh ledakan kemarahan yang Anda gak bisa kendalikan. Lalu kemudian ketika Anda sudah mulai tenang, Anda menyesali yang Anda barusan perbuat. Ada nggak di antara kalian yang pernah kehilangan kendali? Ada? Pertanyaan kedua, apakah ada di antara kalian yang sedang berbohong? Saya kira mungkin kita semua pernah ya mengalami hal itu. Perbedaannya adalah ada yang mengakui, ada yang tidak. Atau mungkin ada yang belum hidup cukup panjang untuk pernah melakukan sesuatu yang cukup signifikan untuk dia sesali. Sementara yang lain mungkin sudah hidup cukup panjang, untuk chances-nya itu menjadi lebih besar untuk dia melakukan sesuatu yang kemudian dia sesali, gara-gara dia kehilangan kendali atas kemarahannya. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi, seperti setiap daripada 7 dosa maut yang dibahas oleh baik John Cassius maupun Evagrius Pontus maupun oleh Gregory ke-1 ya. Setiap dari 7 dosa maut ini sesuatu yang sangat lumrah, sesuatu yang sangat lekat sama kita, keseharian. Itu adalah makanan sehari-hari buat para pembuat telenovela dan sinetron. Hilangkan 7 dosa maut dari dunia ini.
nggak ada sinetron dalam dunia ini. Nggak ada telenovela, nggak ada drama. Bener nggak? Apa sih yang dibahas dalam drama-drama yang banyak mengisi imajinasi manusia? Itu saya kira 80 lebih, itu semua didorong oleh hal-hal ini, ya, 7 dosa maut ini. Dan kemarahan, saya kira itu tidak pernah lepas dari banyak cerita, ya, dari banyak cerita yang mengisi imajinasi kita, yang membentuk etos kita, yang juga menjadi bagian dari cerita hidup kita. Saya kira tidak ada orang yang tidak pada satu ketika dalam hidupnya, dan barangkali konsekuensinya masih dia rasakan sampai ini hari, tidak ada orang yang tidak pernah dikendalikan oleh kemarahan, dan bukan mengendalikan kemarahan. Jadi dosa kemarahan ini sesuatu yang saya kira sangat relevan buat kita semua. Nah, tetapi masalahnya begini, tidak semua kemarahan itu berdosa. Jadi kita mesti bikin definisi dulu, pinpointing dulu, yang dimaksud oleh para bapak-bapak gereja, baik itu Evagrius Pontus maupun John Cassius, maupun juga oleh Pope Gregory sebagai dosa maut, sebagai cardinal sin, yaitu ira atau anger ini, itu semacam apa? Apakah sekedar kemarahan? Ya, atau ada jenis kemarahan tertentu? Saya pernah menonton satu film yang saya lihat kira-kira tahun 2001, ya, mungkin filmnya dibikin tahun 2000 atau tahun 99. Judul filmnya adalah Equilibrium. Equilibrium itu adalah suatu dystopian, ya, yang raya saya kira adalah distopia. Jadi di sebuah negara atau di suatu tahun, ya, pada satu tempat, nggak disebutkan secara jelas lokasi geografisnya seperti kebanyakan distopia yang lain, adalah sebuah masyarakat di mana setiap orang itu setiap hari harus meminum satu pil. Ya, dan pil itu nggak boleh nggak diminum. Jadi semua orang itu secara berkala dicek. Kalau polisi ngecek itu kan ngecek adanya substansi tertentu. Kalau itu nggak mengecek tiadanya substansi tertentu gitu ya. Jadi kalau sampai waktu dicek sama polisi, wah ketahuan lu nggak minum pil itu, ya sudah sekian lama, nanti dia bisa kena hukuman. Nah pil yang setiap warga negara itu harus minum, itu pil apa? Itu adalah pil yang membuat emosi itu terkendali. Jadi dalam masyarakat yang diceritakan dalam film Equilibrium itu, Equilibrium, itu adalah sebuah masyarakat tanpa emosi. Dibikin sehingga tidak ada emosi di sana. Jadi polisi itu pekerjaannya menangkap, tentu saja ada komunitas-komunitas yang dengan sengaja menipu pemerintah. Mereka itu sebetulnya tidak makan pil itu, mereka berpura-pura mengendalikan diri, tapi sebetulnya mereka tidak makan itu. Jadi mereka merayakan, mereka masih punya emosi, ya, mereka merayakan itu di tempat-tempat yang tersembunyi. Mereka menangis, mereka tertawa, mereka menari, berpesta, mereka juga marah, mereka juga mengalami segala range emosi yang lebih penuh. Tetapi mereka melakukannya diam-diam, ya, karena kalau ketahuan itu perbuatannya ilegal untuk punya emosi. Nah, jadi film ini tentu saja hanya karangan, hanya fantasi, ya. Tapi kita bisa membayangkan kalau masyarakat kita tidak ada emosi, kira-kira bedanya apa ya? Kira-kira bedanya apa? Saya kira bedanya bisa sangat besar, benar nggak? Kalau masyarakat kita nggak ada emosi, maka mungkin jumlah polisi boleh dikurangin menjadi tinggal 1/4 atau 1/8. Setuju nggak? Berapa banyak perbuatan kriminal, gangguan masyarakat, dan segala hal yang manusia sesali di kemudian hari itu dipicu sebenarnya sama emosi. Benar nggak? Ya, jadi orang itu marah lalu berantem sama tukang ojek, lalu akhirnya mobilnya penyok terus tukang ojeknya juga nggak ganti anyway gitu ya. Akhirnya dia rugi gitu. Dan itu semua karena apa? Karena dia terprovokasi oleh
sesuatu yang sebetulnya boleh diabaikan begitu saja. Ya, ada orang senggol mobil dia, ya mobilnya lecet pas 1 senti, terus dia marah-marah, pukul-pukul, akhirnya rusaknya lebih besar, dan keuntungannya nggak ada sama sekali juga. Jadi akhirnya orang itu setelah 10 hari mungkin ya, menenangkan diri di rumah sakit, ya tambal bocornya di kepala dan segala macam. Nyesel nggak dia? Nyesel lah dia. Ya kan? Jadi kalau kembali lagi, kita bisa mengendalikan emosi kita sedemikian. Ada saklarnya bisa on off di sini. Minum pil lah misalnya. Ya, Anda bisa kendalikan. Pakai metodenya, teknologinya sudah maju, ya kan? Banyak cara. Kira-kira masyarakat kita akan jadi apa? Pertama-tama saya akan katakan, mungkin banyak hal yang sangat positif. Benar ya? Kenapa? Teratur. Dan kedua, lebih terkendali. Dan bukankah itu keinginan orang modern? Kita ingin semuanya aman dan terkendali, benar ya? Emosi itu tidak aman dan tidak terkendali. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kenapa kita tidak suka untuk tidak punya emosi? Kalau Anda ditanya, apakah Anda mau tinggal lahir, ya sehingga nggak ada pilihan, Anda memang lahir di situ, di sebuah negara yang diceritakan oleh film Equilibrium itu. Yaitu di sebuah negara di mana dari kecil sampai besar, sampai tua, sampai mati, semua orang itu harus minum pil yang meniadakan emosi. Anda mau nggak tinggal di negara itu? Mungkin Anda tidak mau. Pertanyaannya, kenapa tidak mau? Karena asik sekali. Tidak ada kemarahan, tidak ada tangisan, tidak ada duka cita, tidak ada hal-hal yang unpredictable. Semuanya itu rasional, sangat bagus kan? Kalau Anda bilang tidak bagus, maka Anda juga harus siap dengan jawaban Anda tidak boleh komplain mengenai kerusakan-kerusakan dan hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi karena emosi juga. Karena itu satu paket. Jadi pertanyaannya sekarang, kembali, mengapa kita tidak mau kehilangan sesuatu yang begitu merusak, sesuatu yang begitu liar? Nah, itu kan hal-hal yang kita tidak suka ya. Liar, tidak terkendali, merusak, unpredictable. Orang modern kan kepingin predictable. Ya. Tetapi mengapa kita tidak rela kehilangan emosi kita? Banyak elemen-elemen dalam sastra ya yang mengisahkan ya, berbagai prosedur yang dilakukan orang kepada seseorang yang lain untuk meniadakan emosi orang itu, baik diinginkan secara voluntary ya, secara diinginkan secara rela, sukarela sama orang yang bersangkutan ataupun dipaksakan ya. Misalnya pada awal abad ke-20, pada akhir abad ke-19, orang mengenal prosedur lobotomi. Pernah dengar kan lobotomi ya? Kalau nggak pernah dengar tinggal googling. Suatu jarum dimasukkan ke kira-kira di baliknya mata sini ya. Lalu dibor sedikit, nembus ke situ, masukin ke lobus frontalnya orang, rusakin sedikit di situ. Untung-untungan, kadang jadi bodoh ya, kadang jadi pikun ya, kadang mati juga infeksi. Tapi dipercaya prosedur itu bisa bikin orang yang depresi jadi terangkat dari depresinya, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, meledak-ledak emosinya jadi lebih tenang, ya dan seterusnya dan seterusnya. Prosedur yang tentu saja sekarang dalam dunia yang sudah lebih modern itu sudah ditiadakan. Tapi sempat ada satu periode di mana prosedur itu dilakukan. Banyak selebriti di Hollywood melakukannya, ya. Para bangsawan melakukannya. Figur-figur yang terkenal mengalami prosedur itu, lobotomi. Dan mereka tujuannya adalah emosi bisa lebih terkendali. Dan sekarang kita melakukannya juga secara ini ya, secara lebih halus. Kita pakai obat juga untuk menenangkan kita punya emosi. Ya, kembali lagi. Emosi dengan segala naik turunnya itu sesuatu yang banyak hal merugikan, tetapi kita tidak ingin kehilangan hal itu. Mengapa? Apa yang hilang
Selain kriminal, selain ketidakpastian, selain segala ketidakamanan, kalau emosi nggak ada, apa yang hilang? Apa? Keindahan. Keindahan memangnya hilang ya kalau nggak ada emosi. Musik ya, musik harus dinikmati atau hanya bisa dinikmati lewat emosi. Tetapi ada keindahan matematis, rasionalitas itu juga indah, walaupun tidak begitu menyentuh emosi atau melibatkan emosi. Ya, tapi kalau kita hilangkan emosi memang banyak berkurang. Oke, keindahan. Apalagi? Kemanusiaan. Kebanyakan dari tema-tema di dalam cerita-cerita, baik dalam film ya maupun dalam sastra yang berbicara mengenai hal ini, ya biasanya itu temanya adalah orang-orang romantik ya. Mereka mengatakan kita akan kehilangan kemanusiaan kita. Lantas apa bedanya kita sama robot, gitu kan? Anda nggak punya emosi, Anda jadi seperti robot. Tapi kalau Anda hanya punya emosi dan Anda dikendalikan oleh emosi, Anda mirip apa? Anda mirip binatang. Jadi manusia itu memang kita bisa juga definisikan sebagai bukan robot, bukan binatang, bukan malaikat. Jadi 3 ya. Bukan binatang dalam artian kita itu tidak dikendalikan oleh insting kita. Insting kita mendorong kita, yes. Insting kita itu mempengaruhi judgement kita secara rasional, yes. Kalau perut saya tidak lapar, saya tidak punya nafsu makan, saya juga tidak mempertimbangkan mau pesan lewat Gojek atau lewat Grab food, ya kan? Tapi kalau perut saya lapar, otak saya mulai mikir ke arah sana, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi emosi menjadi salah satu bagian daripada pertimbangan rasional kita, tetapi kalau emosi sampai overriding kita punya pertimbangan rasional, maka dikatakan kita hidup seperti binatang. Ya kan? Kalau kita itu bertindak semua menuruti kita punya emosi. Kita punya kemarahan, kita punya nafsu makan, kita punya nafsu ingin kawin, kita punya nafsu ingin bermalas-malasan mungkin. Bermalas-malasan itu nafsu bukan ya? Anyway, yang lain-lain begitu ya. Maka dapat dikatakan kita kehilangan kemanusiaan kita dalam artian kita menjadi lebih mirip binatang. Tetapi kalau kita kehilangan emosi kita sama sekali, kita juga menjadi kehilangan kemanusiaan kita karena kita menjadi mirip robot, orang katakan. Ya kan? Apa bedanya kita dengan robot? Ya. Tetapi kita juga bukan malaikat dalam pengertian apa? Malaikat tidak punya sifat kemanusiaan, ya, atau lebih tepatnya malaikat dan manusia itu berbeda. Salah satu perbedaannya adalah apa perbedaan? Malaikat tidak punya tubuh, manusia punya tubuh. Kan gitu ya? Malaikat tidak punya tubuh, manusia punya tubuh. Jadi barangkali begini, yang kita katakan sebagai robot itu adalah bentuk sekuler daripada malaikat kalau pada zaman dulu. Karena kita ini kan sudah tidak percaya adanya malaikat sebagai orang modern, yang sekuler, yang materialistik. Maka kita ganti dengan robot. Atau dengan, res cogitans mungkin. Pikiran murni, kalau Descartes. Atau mungkin Commander Data, ya, atau Mr. Spock, gitu kan. Atau elves, ya. Itu pengganti sekuler kita untuk malaikat. Ya, oke, anyway. Jadi polarnya dari 3 ini, kita bisa reduksi menjadi 2, yaitu kebinatangan dan sesuatu rasionalitas murni, malaikat lah boleh dikatakan. Nah manusia itu bukan dua-duanya, tapi manusia a little bit dua-duanya juga. Jadi yang pertama manusia itu neither nor, bukan binatang, bukan malaikat, tetapi manusia itu juga ada sifat yang mirip dengan binatang, ada sifat yang mirip dengan malaikat. Karena manusia memiliki insting, manusia memiliki necesitas seperti binatang, tapi manusia juga memiliki pilihan bebas, manusia juga memiliki rasionalitas,
Ya, manusia bisa memilih yang lain selain daripada keinginannya atau kebutuhannya. Manusia bisa berpikir dan berefleksi, punya kebebasan ya, di antara dua itu. Oke, tetapi yang pasti kita tidak menginginkan kita kehilangan emosi, ya, kita tidak menginginkan itu. Kenapa? Karena kalau kita kehilangan itu, saya setuju tadi dikatakan kita kehilangan kemanusiaan kita. Ada yang hilang dari kemanusiaan kita. Ya. Oke, sampai di sini. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupanya. Dan Tuhan sendiri, di mana kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Tuhan, Tuhan sendiri bukan Tuhan yang impassionate. Orang-orang Yunani memang menggambarkan Tuhan sebagai impassionate, ya. Jadi Tuhan itu tidak punya emosi. Tuhan itu atau para dewa itu mereka tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam sejarah. Kamu nggak bisa provoke dewa. Sama seperti anak kecil nggak bisa provoke. Bisa ya, bukan anak kecil ya. Anak kecil nggak bisa provoke orang dewasa dalam artian dia bisa bikin ayahnya marah ketika memang dia kepingin kendalikan ayahnya supaya marah. Nggak bisa. Kenapa? Karena orang tua itu kan sudah hidup lebih lama dari anak kecil. Jadi orang tua bisa membaca strategi anak kecil ini kan. Jadi orang tua itu ketika diprovokasi oleh anak yang manipulatif, dia tahu dia sedang diprovokasi, dia sedang dimanipulasi, dia tidak akan terprovokasi kan. Seperti kamu kan tidak akan tergoda untuk membeli sebuah barang kalau kamu tahu kamu sedang digoda untuk membeli sebuah barang. Kan gitu kan. Jadi manusia itu tidak bisa mempengaruhi Tuhan, kata orang Yunani. Karena Tuhan itu serba maha. Karena Tuhan itu dia bisa lihat melampaui sejarah, dia tidak dipengaruhi oleh waktu. Makanya di dalam waktu ini tidak bisa mempengaruhi Tuhan. Ya, Tuhan gak kaget-kagetan, orang Yunani katakan. Tetapi pandangan mengenai Allah semacam ini tentu saja sangat berbeda dengan pandangan orang Ibrani. Ya, karena orang Ibrani mengatakan bahwa Tuhan itu bisa dibujuk, Tuhan itu bisa marah, Tuhan itu bisa menyesal bahkan, Tuhan itu bisa sedih, ya, dia bisa mencintai dengan penuh gairah kepada manusia. Allah itu Allah yang passionate, ya, sehingga saya kira kalau kita punya teologi tidak diracuni oleh pengaruh Yunani, maka kita akan bisa berdamai dengan passion kita bisa berdamai dengan emosi kita, ya. Dan kita dalam perjanjian baru juga melihat bahwa Yesus itu juga waktu menjelma menjadi manusia kan, itu Yesus itu tidak kehilangan emosinya, ya. Dia adalah manusia yang sejati dalam artian dia bisa marah, ya. Tapi apa yang membedakan kemarahan Yesus dengan demikian dengan kemarahan yang diperingatkan oleh Tuhan dalam berbagai narasi yang tadi kita baca, ya? Kita melihat Kain kehilangan kendali atas amarahnya, lantas dia membunuh Habel dan dia menyesalinya. Karena konsekuensinya adalah dia diusir keluar dari rumah ayahnya, ya, dia menjadi takut, dia dibunuh orang dan seterusnya. Dan kita melihat pada generasi ketujuh sejak Adam lewat keturunan Kain ini, Lamek itu dosanya 7 kali lipat daripada dosanya Kain bahkan, ya. Jadi kemarahan Kain itu membuahkan sesuatu yang melampaui generasi dia sendiri, ya. Ketika Simeon dan Lewi marah, itu ayahnya menjadi ketakutan karena Simeon dan Lewi melenyapkan orang-orang di Sikem, ya, sehingga membuat semacam potensi permusuhan. Keluarga mereka yang kecil itu bisa dimusnahkan oleh orang-orang di situ. Ketika kita melihat ada banyak hal, ya, ketika tadi kita lihat juga bagian apa?
Bentar ya, saya lihat dulu. Ketika Esau ditipu sama Yakub, Esau marah. Lantas ayah daripada Esau dan Yakub, ya Ishak, itu khawatir bahwa mereka akan bunuh-bunuhan sehingga mereka berdua akan mereka akan dua-duanya mati. Lalu kemudian kita melihat Potifar itu begitu marah karena tuduhan palsu yang diceritakan istrinya mengenai si Yusuf. Lalu kemudian Potifar saking marahnya memenjara Yusuf selama 20 tahun lebih. Ya, jadi satu keputusan yang saya kira pada akhirnya dia sesali walaupun tidak dikatakan dalam Alkitab. Ya, saya kira itu keputusan yang buruk, tetapi dia lakukan karena dia marah. Ya. Dan seterusnya. Jadi kemarahan itu membuat ada banyak hal yang buruk dalam hidup manusia, tetapi Kristus itu marah. Jadi apa yang kita bisa tarik dari sini? Ya. Pertama-tama, tadi saya sudah letakkan kemarahan itu sangat melekat pada emosi manusia, dan emosi manusia adalah bagian daripada diri manusia, sehingga orang yang tidak mampu marah adalah orang yang juga kehilangan kemanusiaannya, sehingga marah itu nggak cuma ada sisi negatif, ya tadi kita sudah banyak lihat sisi negatifnya, tetapi marah juga ada sisi positifnya. Tentu kutipan yang terkenal dari Luther mengatakan, aku tidak pernah bekerja sebaik ketika aku marah, ya karena waktu aku marah itu otakku jadi lebih tajam gitu kan ya. Mungkin penaku juga jadi lebih tajam juga. Barangkali yang kedua yang lebih tepat ya. Lalu kemudian Luther tentu bekerja dengan lebih ada energi karena dia marah dan seterusnya, lebih berani dan seterusnya. Tapi Willimon juga mengatakan barangkali kita tidak cukup melihat Luther dari perkataan Luther yang mengatakan marahnya dia itu punya kontribusi positif terhadap pekerjaannya. Tapi kalau kita melihat pekerjaan Luther yang mana dia didorong oleh kemarahan, kita melihat barangkali juga ada bagian-bagian yang tentu saja sekarang kita melihat jelas-jelas itu negatif. Jadi Luther marah, lalu dia mengatakan aku itu lebih tajam waktu aku marah, aku lebih energik dan menghasilkan lebih banyak tulisan waktu aku marah. Aku nggak pernah bekerja sebaik aku marah. Iya, itu katanya Luther. Tetapi waktu sekarang kita sudah beberapa zaman lewat dari Luther, kita bisa melihat ke belakang, kita punya keuntungan. Orang itu kalau sudah ini para ahli sejarah katakan sebagai orang itu kalau berada di sebelah sininya sejarah gitu ya. Jadi sejarah sudah berjalan, lalu orang itu sudah sampai kepada waktu yang lebih late. Dia itu punya advantages, ya. Apa itu keuntungan dia? Keuntungan dia bisa menoleh ke belakang, gitu kan? Contohnya apa? Contohnya begini. Kita sekarang hidup di abad 21. Mereka dulu hidup di pertengahan abad ke-20 di Jerman waktu zaman Hitler. Nah, gereja-gereja di zaman Hitler itu tidak melihat sejernih kita di abad 21 melihat situasi mereka. Ya, ini sangat clear. Kita sekarang sangat clear melihat apa? Hitler itu jahat, harus diperangi. Itu harus dilenyapkan dari muka bumi. Setuju nggak? Setuju dong. Tapi kenyataannya Hitler itu menang pemilu. Menang pemilu dia. Hitler itu naik secara konstitusional, bukan inkonstitusional. Dia bukan melakukan kudeta, maka dia kemudian naik. Hitler itu pemerintah yang sah. Sehingga Bonhoeffer itu harus mengalami satu dakwaan makar. Jadi Bonhoeffer itu dihukum mati karena makar. Dan itu sesuatu yang tidak dicabut sampai sudah lepas perang, dunia kedua selesai. Ya, itu sesuatu yang yang saya mau katakan adalah ini. Buat kita sangat clear kan, saya kira dalam ruangan ini ada nggak yang mengatakan Hitler itu bagus sebetulnya, itu pahlawan itu, ada nggak? Ya mungkin kalau ada yang nggak pada ngaku gitu ya. Tapi di zaman Hitler, yang mengatakan Hitler itu bajingan, itu yang takut-takut nggak ngomong. Bukan cuma sekedar karena takut loh.
Kita jangan bayangkan ya, orang-orang di Jerman pada itu hari, mereka itu semua sudah tahu Hitler itu bajingan. Cuman mereka nggak berani aja sama dia. Itu nggak masuk akal, saudara. Kenapa? Karena seluruh Jerman lawan Hitler, ya Hitler sendirian dikeroyok ya habis lah gitu ya. Artinya kebanyakan orang lihat dia ini benar. Lalu kita sekarang lihatnya gimana? Kok goblok banget. Gak bisa lihat hal yang sebegitu jelas bahwa Hitler itu salah gitu kan ya. Tapi inilah yang dikatakan sebagai keuntungan dari Anda berada pada sisi yang lebih baru daripada sejarah. Ada hal-hal yang perlu waktu untuk kemudian kita baru menyadari itu jelas-jelas salah, itu jelas-jelas benar, itu jelas-jelas tidak adil, itu jelas-jelas hal yang baik, dan seterusnya. Menjadi sangat jelas ketika waktu sudah lewat. Ya, itu namanya keuntungan daripada sejarah. Nah, sekarang saya kembali lagi. Kalau kita bicara mengenai Luther, ya, maka pada saat Luther masih hidup, dia mengatakan, aku ini bekerja tidak pernah lebih baik daripada waktu aku marah. Yes, itu menurut dia. Dan saya kira waktu kita sudah mengalami 500 tahun setelah Luther, kita punya keuntungan dari sejarah itu. Kita bisa nengok ke belakang gitu kan ya. Dan kita bisa kasih judgement yang saya kira lebih clear, yaitu apa? Itu benar sebagian. Benar sebagian. Kalau Luther nggak marah, mungkin dia tidak akan seberani itu membakar papal bull itu ya. Daripada Paus Leo ke-10 itu. Yang mendeklarasikan Luther sebagai bidat, dan dia dikasih waktu, kalau tidak salah 60 hari untuk cabut dia punya ajaran, kalau enggak dia akan diadili. Dan yang Luther lakukan adalah dia bakar surat pengadilan itu. Wah, berani sekali kan? Terus sekalian dia bakar kitab undang-undangnya itu, canon law-nya dia bakar sekalian. Dan seluruh kota, wah sorak-sorak, mendukung Luther. Senang sekali. Itu sesuatu yang sangat berani Luther lakukan, saya kira karena dia marah juga. Ya, kalau Luther nggak marah, mungkin dia nggak lakukan itu. Dan kalau Luther nggak lakukan itu, mungkin tidak ada reformasi. Kan gitu kan? Jadi benar juga, aku tidak pernah bekerja lebih baik daripada waktu aku marah. Tetapi, Williman mencatat di sini, marahnya Luther itu juga barangkali bersumbangsi untuk membuat dia itu menulis hal-hal yang sedemikian konyol mengenai orang-orang Yahudi. Ya, jadi Luther menulis banyak hal keluar dari saya kira kemarahan ya, atau kekurang hati-hatian ya, mengenai orang-orang Yahudi. Ya, yang kalau kita sekarang melihat, ya, yang dia tulis itu tidak akurat. Dan juga banyak hal-hal lain. Saya kira ini bukan kita menyalahkan Luther, dan kita menjadi lebih baik daripada Luther, tidak. Tapi saya kira ini adalah nasib daripada semua orang. Ya, nasib daripada semua kita. Ketika kita marah, di satu sisi, kita mungkin punya energi, kita terbakar untuk melakukan hal yang pada hari-hari yang kita normal, kita tidak berani, atau kita terlalu ragu untuk lakukan. Ya, kita terlalu banyak pertimbangan, akhirnya tidak lakukan. Tapi karena kita marah, kita akhirnya lakukan. Tetapi itu baru separuh ceritanya. Separuh yang lain adalah, kita bisa juga melakukan hal-hal yang kemudian kita sesali. Ya, hal-hal yang tidak baik-baik amat sebetulnya. Jadi tetap kita harus membedakan saya kira marah itu antara yang disebut sebagai ira, ya, yaitu blind rage, dengan indignatio, ya, indignatio atau anger, indignation, ya. Indignatio ini nggak sama dengan ira. Yang di sebelah kiri ini lebih netral, yang di sebelah kanan itu lebih ada value-nya, ya, lebih ada muatannya. Yang di sana negatif, yang di sini nggak tentu negatif. Oke, kita lihat satu bagian yang kontroversial diangkat oleh Williman juga dari Mazmur. Saudara mungkin pernah baca Mazmur ini di gereja ya beberapa kali. Mazmur 137.
Mazmur 137 itu Mazmur yang baik-baik saja sampai pada bagian terakhir. Ya. Bahkan grup musik Boney M, ya. Grup musik pada zaman disco itu ya. Tahun 80-an, tahun 70-an itu. Itu pernah pakai Mazmur 137 ini untuk syair lagu dia. Jadi di diskotik-diskotik itu pernah dinyanyikan Mazmur itu. Yang usia sudah agak tua-tua itu pasti tahu ya, kalau dulu anak disco itu kan. Lagu itu pasti tahu ya, By the River of Babylon. Nah ini bagian di depan-depan sih bagus kan, di tepi sungai-sungai Babel, di sana kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sana orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita, nyanyikan bagi kami nyanyian dari Sion. Jadi kamu ditawan di negeri asing, lalu mereka minta malam kebudayaan. Ya, malam kebudayaan, yuk nyanyi lagu daerah. Aku pengen dengar lagu daerah kamu. Ya, jadi orang negro mainlah itu musik soul atau blues atau jazz, ya kan? Kalau kamu orang Jawa ya mainlah gamelan gitu kan. Nah, kalau kamu orang Israel, nyanyikan nyanyian dari Sion. Lalu kemudian mereka responnya adalah apa? Mereka menangis, mereka meratap. Mereka mengatakan bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Menyanyikan nyanyian Yahweh di negeri asing. Lalu ayat 5, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku mengutuki diri ya. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Semangat Zionisme dari sini. Lalu kemudian ayat 7 sampai ayat yang ke-9 itu doa. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom. Bani Edom itu saudara tahu siapa? Anak-anak dari Esau. Ya kan? Yang merah-merah itu Edom. Ingatlah Tuhan kepada Bani Edom. Dia nggak ngomong, ingatlah Tuhan kepada orang-orang Babilonia. Enggak. Dia ngomong, ingatlah kepada Bani Edom. Pada hari itu, hari pemusnahan Yerusalem, Bani Edom mengatakan ini, runtuhkan sampai ke dasarnya. Lalu kemudian ayat 8, dia mengutuki orang-orang Babilonia. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan. Dan dia mengatakan apa? Berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Ayat 9, perbuatan apa itu yang dibalaskan? Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Kamu berdoa begini gak? Ini biblical loh, ini Mazmur. Lalu sudah baca ayat ini, lalu kemudian kita biasanya mengakhiri dengan apa? Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Melaksanakan apa? Mendoakan agar anak-anak dari musuh kita dipecahkan di bukit-bukit batu gitu. Ngeri banget. Ya, ini adalah ending yang marah, ya, ending yang penuh dengan amarah ini. Dan kita akan menyikapinya bagaimana? Tentu saja, Alkitab ini tidak semua bagian itu adalah ratingnya G, general audience, ya, enggak. Jadi Alkitab ini bukan semua bagiannya itu kayak film Happy Feet atau apalah gitu, film-film Disney. Tidak loh. Yang bagian ini saya kira ini NC-17 atau R-rated ini, ya, gory kayak filmnya Quentin Tarantino, ya kan? Bayangkan, ini mengajak orang atau meminta kepada Tuhan supaya membalaskan perbuatan jahat orang lain setimpal, bahkan lebih mengerikan, ya, memecahkan kepala mungkin ya anak-anak pada bukit-bukit batu. Dan itu sesuatu yang kita sikapi bagaimana kemarahan ini, ya. Pertama-tama saya kira tidak semua bagian dalam Alkitab itu sesuatu yang kamu bisa lihat lalu kamu tiru.
Tidak semua bagian itu dimaksudkan sebagai sesuatu yang harus kamu ikuti. Kan kita tidak mengikuti perkataan setan kepada Tuhan misalnya dalam kitab Ayub, ya kan? Kita kan tidak disuruh untuk meneladani dan mempelajari suatu ajaran moral positif dari percakapan yang dilakukan teman-teman Ayub misalnya. Kan tidak, ya. Jadi tentu saja itu sikap kita yang pertama. Tidak semua bagian dari Alkitab itu untuk kita ikuti. Kadang-kadang itu adalah peringatan untuk kita jauhi, ya. Tapi bagaimana dengan bagian ini? Bagaimana dengan bagian yang mengajak kita untuk nyukurin atau mendoakan supaya musuh-musuh kita itu dibalaskan dan seterusnya. Ya. Pertama-tama, tentu ini ada kaitan dengan cerita secara globalnya, jadi metanarasinya. Dan metanarasi pada bagian ini adalah metanarasi yang harus dikaitkan dengan apa? Tengah-tengah daripada redemption, ya, proses redemption ini. Yaitu pada bagian exile. Dan di bagian exile ini ada dua elemen. Yang pertama adalah salahnya orang Israel, salahnya umat Tuhan. Dan ada bagian yang kedua, yaitu apa? Dosanya musuh-musuh Tuhan. Dan dua bagian ini terjalin secara indah di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam kitab nabi-nabi, yaitu Tuhan itu memakai dosanya musuh-musuh Tuhan, perlawanan musuh-musuh Tuhan terhadap Tuhan, untuk membuat anak-anak Tuhan disiplin, untuk membuat anak-anak Tuhan kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika Tuhan mengatakan itu, ketika Tuhan melakukan itu, dia tidak sedang mengatakan bahwa dosanya musuh-musuh Tuhan ini sesuatu yang positif, tidak. Juga dia tidak mengatakan anak-anak Tuhan ini tidak ada salah, tidak. Dia mengatakan keduanya negatif. Ya. Tetapi dengan cara Tuhan, dia membuat musuh-musuh Tuhan ini menghajar anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan kembali untuk meneruskan cerita redemption ini. Itu yang terjadi. Ya. Sehingga ketika mereka mendoakan, berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit-bukit batu, saya kira mereka sedang mengekspresikan kemarahan mereka, kemarahan akan ketidakadilan yang dilakukan orang-orang yang melawan Tuhan kepada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan walaupun adalah umat Tuhan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ini bukan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang melawan Tuhan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang Israel sedang dihukum sehingga mereka bisa kalah perang. Mereka itu sedang dibuang oleh Tuhan sehingga Nebukadnezar itu dipakai oleh Tuhan untuk mengusir mereka dari Yerusalem. Karena mereka sudah tidak punya hak menempati tanah itu. Karena mereka melanggar perjanjian dengan Yahweh yang punya tanah itu, yang sudah memakai mereka untuk mengusir keluar penduduk asli dari tanah itu, ya, karena dosa-dosa dari penduduk asli itu. Dan sekarang Israel jatuh pada dosa-dosa yang sama, sehingga Israel pun kemudian diusir oleh musuh-musuhnya, oleh Nebukadnezar, untuk kemudian keluar dari tanah yang dimiliki oleh Tuhan itu. Sehingga saya kira di sini kita bisa melihat situasinya, bukan musuh-musuh Tuhan menyerang anak-anak Tuhan yang tidak ada salah, tapi musuh-musuh Tuhan menyerang anak-anak Tuhan yang juga sedang tidak setia kepada Tuhan. Sehingga kemudian mereka dengan cara itu justru melakukan kehendak Tuhan untuk menghajar anak-anak Tuhan. Nah, lalu responnya adalah berbahagialah orang-orang yang memecahkan anak-anakmu pada bukit-bukit batu. Ini kita harus pahami bagaimana. Ini kita harus pahami sebagai bagian dari dosa. Jadi sebagai bagian dari apa yang tidak ideal dalam dunia ini. Apa yang sudah jatuh.
Kalau saya kira melihat juga peristiwa itulah yang terjadi di Mesir misalnya. Kalau kita melihat peristiwa perang daripada Yosua, kita melihat peristiwa orang Israel menduduki tanah Kanaan dan dengan kekerasan kemudian mengambil alih tanah itu, kita mesti melihatnya dari metanarasi besar ini seluruhnya. Yaitu pada mulanya tidak seperti itu. Saya kira itu juga yang kita perlu ingat waktu membaca kitab Hakim-Hakim. Ya. Oke, saya kira ini komentarnya sudah cukup ya untuk Mazmur 137. Yaitu intinya, ini adalah Mazmur yang menyatakan mengenai kemarahan dari orang-orang berdosa di dalam dosa. Tetapi kemarahan ini harus kita pahami sebagai ini kemarahan yang di satu sisi kita melihat ada alasannya. Bagaimana orang tidak marah kalau mereka terusir keluar dari mereka punya tanah kelahiran, ya, dari mereka punya tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi di sisi yang lain kita mesti melihat lebih dalam. Kenapa Tuhan sampai membiarkan mereka terusir dari situ? Jawabannya adalah karena mereka sendiri sudah tidak setia kepada Tuhan. Jadi ini adalah kemarahan yang saya kira bukan kemarahannya sepenuhnya suci, kemarahan dari orang berdosa terhadap dosa orang lain. Dan lewat semuanya ini Tuhan mau mengajar kita sesuatu. Ya. Lewat kemarahan orang Israel yang dia naikkan kepada Tuhan sebagai doa mengenai dosa yang memang dosa dilakukan oleh orang berdosa kepada mereka yang juga berdosa melawan Tuhan. Nah ini kita bisa belajar apa? Saya kira kita bisa belajar ini. Kita bisa belajar bahwa kemarahan itu bukan diatasi atau bukan diobati dengan penyangkalan. Kemarahan itu diobati atau disembuhkan pertama-tama dengan pengakuan. Ya, penyangkalan itu tidak membawa kita kemana-mana. Ya, penyangkalan tidak membawa kita kemana-mana. Tapi kita ini kan memang seringkali mau cepatnya. Maka modus kita seringkali adalah penyangkalan. Misalnya apa? Kalau ada orang bikin salah sama kita, misalnya apa? Datang telat, kan? Lalu dia minta maaf. Apa jawaban kita? Jawaban kita penyangkalan. Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, ngapain gue jelasin di awal kan bahwa gue sorry kan gitu kan. Gue udah bilang sorry, lu bilang nggak apa-apa. Itu artinya apa? Artinya gue nggak perlu bilang sorry gitu kan. Jadi gue harus bilang sorry lagi karena sorry gue yang tadi ternyata salah. Harusnya gue nggak perlu bilang sorry kan gitu kan. Jadi ini strategi kita seringkali, yaitu apa? Penyangkalan. Dan kita juga lakukan mengenai kemarahan. Jadi kalau kita marah, kemudian kita pakai strategi apa? Kita pakai strategi, gua nggak marah. Ya, gua nggak marah kok. Berapa sering saudara menyangkali kemarahan? Waktu saudara marah, saudara tidak mengakui bahwa saudara marah. Enggak, gua nggak marah. Enggak kok, gua nggak marah. Terus tiba-tiba pulpennya udah penyok karena tidur meremsuk. Saya kira penyangkalan itu tidak membawa kita kemana-mana. Jalan yang membawa kita merdeka dari kemarahan adalah mengakui kita adalah orang yang marah. Demikian jalan yang membawa kita keluar daripada iri hati dan juga dari pride, ya, dan juga nanti dari bagian-bagian 7 dosa maut yang lain adalah dengan mengakui kita itu dikuasai oleh marah pada saat-saat apa. Ya. Saya kira ini kita bisa terapkan kepada setiap bagian dari 7 dosa maut itu. Ada pertanyaan yang salah, saudara, waktu kita mendekati 7 dosa maut ini. Pertanyaan yang salah itu apa? Pertanyaan ini, bagaimana caranya supaya kita tidak terjatuh kepada dosa ini? Ya, saudara pernah nggak bertanya begitu? Kasih dong tips dan triknya supaya saya tidak terjatuh pada dosa pride atau envy
atau anger, atau sloth, atau greed, atau gluttony, atau lust, ya. Kasih dong tipsnya supaya saya tidak terjatuh pada. Ada yang salah dengan itu? Apa yang salah? Yang salah dari konsep itu, cara berpikir itu adalah saya normalnya nggak jatuh ke situ, gitu kan? Normalnya nggak jatuh ke situ. Kalau saya bikin salah, saya terpleset, saya jatuh kepada bahaya daripada dosa pride. Nah, saya kira kesalahan dari cara berpikir ini adalah saudara terlalu pride untuk mengakui bahwa saudara normalnya terjatuh dan tercebur dan sedang berenang-renang di dalam pride, dalam envy, dan juga dalam anger. Jadi kemarahan ini sesuatu yang pertama-tama kita harus akui dulu. Memang saya marah. Lalu step kedua apa? Step kedua ini. Kita dengan jujur minta tolong Tuhan untuk kita bisa melihat bagian-bagian dari kehidupan kita yang digerakkan oleh kemarahan. Khususnya kemarahan yang tidak suci, ya. Ira, bukan indignation saja, tapi ira, itu yang mana? Nah, untuk ini tentu kita harus dengan clear melihat ira itu apa? Apa bedanya daripada indignation saja? Ya, oke. Sekarang kita masuk kepada ini. Kenapa ini saya simpan agak di belakang? Karena ini nanti bagian daripada jalan keluarnya. Ira itu punya ciri yang sama dengan pride, dan dia masih saudara sepupu daripada envy juga. Jadi ini ketujuh dosa maut yang saling berhubungan, ya. Yaitu dia digerakkan oleh semangat ini. Incurvatus se. Membengkok kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi Luther, saya kira dalam hal ini mengikuti Agustinus, memahami ketujuh dosa maut ini sebagai orang itu meletakkan dirinya sebagai awal dari segala-galanya, sebagai akhir dari segala-galanya, sebagai alasan dari segala-galanya. Jadi ini adalah antitesis daripada Roma pasal 11 ayat 36. Lawan daripada Roma 11:36. Masih ingat Roma 11:36? Itu bunyinya seperti apa? Saudara bisa baca? Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Ya kan? Jadi, segala sesuatu adalah dari aku, untuk aku, dan oleh aku. Bagi akulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu adalah nafas yang menggerakkan pride, nafas yang menggerakkan envy, dan nafas yang menggerakkan ira. Dengan cara apa ini menggerakkan ira? Ya, menggerakkan kemarahan yang merusak. Dengan cara ini, orang yang marah itu matanya tertutup. Saudara mungkin masih ingat semboyan ini, blind rage, atau kalau kita ngomongnya apa ya? Satu istilah tuh apa? Mata gelap, ya kan? Mata gelap. Udah gelap mata gua, jadi akhirnya gua tikam itu orang, gitu kan? Gelap mata. Kenapa gelap mata ngomongnya? Apa yang menggelapkan mata? Adrenalin? Emosi? Apa yang menggelapkan mata? Bukan emosi. Ini kesalahannya justru di sini. Orang kalau sudah mengatakan aku gelap mata, maka aku melakukannya. Biasanya dia sedang melakukan apa? Williman ada mengangkat satu kejadian di sini. Kalau tidak salah itu menyangkut sebuah perkelahian di lapangan hoki. Kalau nggak salah olahraganya hoki, ya nggak gitu penting sih olahraganya. Cuman intinya satu pemain hoki, wah gebuk-gebukan berantem. Lalu kemudian dia diskors, lalu waktu dia diwawancara di TV, ya mereka ketemuan, salam-salaman, peluk-pelukan sama yang
yang menuntut dia di pengadilan karena dia sudah entahlah kenapa gitu ya, pukul orang itu atau apa. Lalu pemain hoki yang terkenal ini mengatakan begini, aku menyesal akan apa yang sudah terjadi. Ya. Dan Williman mengatakan, kenapa ya? Dia itu kok tidak mengatakan, aku menyesal akan apa yang aku sudah lakukan. Sekali lagi ya, dia mengatakan, aku menyesal akan apa yang sudah terjadi. Dia bukan mengatakan, aku menyesal akan apa yang aku lakukan. Waktu orang mengatakan, aku sudah gelap mata, dia mau lepas dari tanggung jawab. Dia mau mengatakan, kemarahanku yang membuatku melakukannya. Ya, emosiku yang membuat aku melakukannya. Dan satu langkah lagi dia mau ngomong apa? Lu sih yang bikin gue marah, kan gitu kan. Jadi artinya bukan gue yang salah, lu yang provok gue, lu yang minta ditinju hidungnya, gitu kan. Jadi lu jangan salahin gue. Kalau lu nggak ngomong gitu, hidung lu masih lurus. Kalau lu ngomong gitu, hidung lu jadi bengkok sekarang. Aku juga nyesel nih, masuk penjara gue, gara-gara tinju hidung lu, dan semua gara-gara lu. Karena lu provok gue. Saya kira itu salah, bukan? Kenapa? Karena kita sedang menyalahkan orang lain. Ya, tidak ada yang bisa mengambil alih tanggung jawab dari diri kita sebetulnya. Gak ada yang bisa mengambil alih tanggung jawab dari diri kita. Sangat sedikit keadaan di mana kita itu bisa benar-benar kehilangan kendali. Ada sih, bukan gak bisa sih, bisa ya kali ya. Diinjus pakai obat tertentu ya kan, psikotropika tertentu, mungkin dihipnotis sedikit gitu ya, mungkin di brainwashing, entahlah bagaimana caranya ya. Brainwashing pakai apa? Rinso kali ya. Gak tau lah diapain gitu kan. Terus orang itu melakukan sesuatu yang di luar kendali dia. Mungkin bisa, tapi sangat sedikit kemungkinan itu, sangat kecil. Dalam pengalaman hidup kita itu sangat sedikit hal semacam itu. Sebagian besar dari pengalaman hidup kita saya kira adalah kita itu bukan tidak punya kendali. Punya, tapi kita menyangkalinya. Kita mentransfernya kepada orang lain. Kenapa? Karena yang kita perbuat, yang kemudian terjadi, buruk, jelek, kita nggak bisa pertanggungjawabkan. Maka lebih baik lempar tanggung jawab ke orang lain. Dan ini strategi yang sangat kuno. Strategi dari siapa? Adam dan Hawa. Ya kan? Strategi yang sangat kuno. Lu sih bikin gua marah. Lu sih bikin gua kehilangan temper gua. Maka lu jangan sekali-sekali lakukan itu lagi. Lu tahu akibatnya. Lu kok jadi dia yang mesti take care kita punya temper, lu emangnya siapa gitu kan? Presiden Amerikanya nggak lakukan itu kan? Lu punya temper ya lu take care sendirilah. Tuhan kasih lu yang take care itu lu punya emosi. Jangan suruh orang lain yang jadi manajer mengendalikan emosi lu. Kalau lu punya duit bolehlah kasih orang lain untuk kendalikan gitu kan, untuk orang lain manage gitu. Kalau lu punya anger, ya lu sendiri yang manage, jangan orang lain yang manage kan. Tapi waktu orang mengatakan, aku menyesal akan apa yang sudah terjadi, maka dia sedang tidak menyesal sebenarnya. Dia lebih tepat tidak minta maaf. Dia itu hanya menyesal akan konsekuensinya, karena tidak menyenangkan bagi dia. Karena dia diskors, nggak bisa main hoki lagi dan seterusnya. Ya, jadi kemarahan itu dipicu oleh satu hal, yaitu kita menganggap diri kita sebagai pusat dari alam semesta. Kita menganggap diri kita ini sebagai segala yang ada ini ada untuk aku, oleh aku, dan bagi aku. Dengan kata lain, kita menganggap diri kita Tuhan. Dengan kata lain, kita itu bisa terjatuh dalam tanda kutip atau dikendalikan oleh kemarahan karena kita prideful. Jadi pertanyaan refleksinya adalah ini. Lu kira lu siapa? Dan itu mungkin bikin kita lebih marah lagi. Tapi saya kira itu obatnya juga dari kemarahan. Lu kira lu siapa? Tuhan. Itu saja. Maka saya kira tiap kali Anda marah atau Anda merefleksikan kemarahan Anda di belakang, Anda pikir, dalam hal apa Anda sebetulnya itu didorong oleh pride.
ya, didorong oleh incurvatus se atau membengkok ke dalam diri dan bukan mengarah kepada Tuhan. Mata Anda dibutakan oleh apa sih sebenarnya? Tadi itu pertanyaan saya kan. Apakah mata Anda dibutakan oleh hormon adrenalin? Bukan. Orang yang marah, matanya dibutakan oleh dirinya sendiri. Karena hatinya itu ditutup oleh egonya sendiri. Ego kita begitu gede, sehingga itu blocking our eyes. Itulah balok di mata kita. Saudara tahu kalau saudara ngintip lewat teleskop, ya. Lalu kemudian saudara mau lihat sesuatu benda yang besar sekali jauh di sana, mau lihat Monas misalnya ya, teleskop mau lihat Monas. Kalau kemudian saudara matanya terhalang, teleskopnya itu terhalang, saudara jadi nggak bisa lihat Monas. Benda yang menghalangi teleskop itu kira-kira sebesar apa? Lebih besar dari Monas? Yang saudara lihat itu kan Monas ya, gede ya. Kira-kira yang bisa menghalangi pandangan saudara terhadap, misalnya lah begini ya. Ini saya punya benda nih, kecil, spidol. Yang bisa menghalangi saudara lihat spidol ini apa? Barangkali saudara bayangkan ke benda yang lebih besar dari spidol ya. Nah, kan nggak jadi nggak kelihatan kan? Tapi nggak perlu. Kalau bendanya itu Monas, ya sebesar itu, nggak perlu ada tembok yang lebih besar dari Monas untuk menghalangi pandangan Anda terhadap Monas. Cukup seekor kecoa nemplok di teleskop Anda di depannya itu ya. Terus Anda jadi nggak bisa lihat Monas. Dan itu yang terjadi kepada kita, kepada hati kita. Ada sesuatu yang kecil, yang nempel di situ, sehingga kita nggak bisa lihat sesuatu yang besar, yaitu Tuhan. Apa itu? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang begitu kecil. Kita sama Tuhan gede mana? Ya pasti gede Tuhan lah ya. Infinitely bigger than us kan Tuhan itu. Tapi Tuhan tuh bisa nggak kelihatan. Aneh kan? Orang bilang kalau bakteri nggak kelihatan wajar, dia kecil banget. Semut nggak kelihatan wajar. Kalau gajah nggak kelihatan tuh nggak wajar. Gede banget kan, nggak mungkin nggak kelihatan. Tapi gajah bisa nggak kelihatan. Kenapa? Karena mata lu tertutup sama diri lu sendiri. Jadi even gajah di depan lu nggak bisa kelihatan. Nah itulah. Tuhan tuh gede banget. Gak ada alasan orang itu gak bisa lihat Tuhan. Roma pasal yang pertama itu Paulus ngomong apa? Orang Yunani dan orang-orang yang di luar Tuhan. Apa yang mereka perlu untuk ketahui tentang Tuhan? Mereka tahu. Mereka bukan gak tahu. Sehingga mereka gak punya alasan untuk berdalih. Mereka tahu. Jadi kenapa orang itu dalam dunia ini bisa mengatakan Tuhan itu gak ada? Dan hidup seperti seolah-olah Tuhan gak ada. Kok bisa? Jawabannya satu, dirinya sendiri menutupi hatinya. Hatinya tertutup oleh egonya sendiri. That's all. Ego itu kecil. Tapi karena dia menempel di lensa mata hati kita, selesai. Kita nggak bisa lihat Tuhan. Dan John Cassius maupun Evagrius Pontus mengatakan, ya 8 logisme yang kemudian menjelma menjadi 7 dosa maut 200 tahun kemudian di tangan Gregory, itu adalah ini, ya, menghalangi kita dari melihat Tuhan. So, kemarahan. Kenapa itu bisa membutakan kita? Jawabannya, bagaimana kemarahan membutakan kita? Yaitu ketika kita sibuk dengan diri kita. Kemarahan itu membengkokkan perhatian kita ke dalam. Jadi penyembuhannya apa? Bagaimana kita sembuh dari kemarahan? Dan apakah kemarahan itu? Jadi ini kesembuhannya sama definisinya itu ada kaitannya. Jadi kemarahan, ira, berbeda dengan indignatio yang benar, ya, adalah ira, itu alasannya kenapa aku marah, adalah diriku sendiri. Aku terganggu, aku menjadi lebih kecil, aku ini dihina. Tetapi indignatio itu tidak tentu. Alasannya adalah diriku. Karena diriku ini hanya 1/7 miliar daripada semua manusia yang ada di bumi.
Jadi mestinya kalau diriku diganggu, boleh marah, tapi marahnya mesti sama dengan kalau ada satu orang di Afrika sana yang saudara nggak pernah lihat mukanya juga diganggu. Ya, kurang lebih gitu kan. Jadi saudara kalau saudara haknya dikurangi, saudara diperlakukan nggak adil, boleh marah nggak? Boleh dong. Cuman takaran marahnya masih sama dengan kalau ada orang yang saudara nggak kenal diperlakukan nggak adil. Dan masih sama dengan kalau ada musuh kamu diperlakukan tidak adil. Atau saingan kamu kalah secara tidak adil. Nah, marahnya masih sama. Sama nggak? Kebanyakan nggak sama marahnya. Kalau musuh kita, saingan kita diperlakukan nggak adil, kalah secara nggak adil, kita bukan marah lah, kita seneng. Ya kan? Jadi saya kira di situ tanda bahwa kita tuh marah. Seringkali bukan indignatio yang sehat. Tapi marahnya kita itu adalah ira. Dan ira itu seringkali karena kita tahu orang nggak suka. Ya, orang yang marah itu nggak disukai. Dan orang yang marah, yang suka marah-marah ya, sering kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Itu dihina juga. Ya kan? Kecuali dia bisa compensate itu. Biasanya orang yang suka marah-marah itu punya banyak hal untuk compensate. Ya. Misalnya apa? Dia compensate dengan dia pinter. Atau dia compensate dengan dia itu pemberani. Atau dia compensate dengan dia itu punya duit banyak banget. Atau dia bosen di situ. Jadi intinya dia itu faktor yang nggak bisa enggak harus ada. Nah maka dia kemudian menjadi orang yang ya bolehlah melampiaskan dia punya marah-marah gitu. Kenapa? Karena orang tetap perlu gitu ya. Nah, tetapi pada dasarnya orang itu tidak suka dengan orang yang sering kehilangan kendali dan agak sedikit menghina orang yang seperti ini. Maka kita strategi dari kecil kita belajar apa? Dari kecil kita belajar ini, memalsukan, faking. Ya, kita belajar untuk walaupun kita marah, kita mukanya biasa aja ya, tapi tiba-tiba mejanya udah remek ya karena kita remes-remes itu. Wes, tenaga dalamnya kuat gitu kan. Jadi kita terbiasa untuk faking dan itu membuat kemarahan kita kemudian tenggelam ke bagian dalam dari sisi dalam daripada hati kita dan kemudian itu mengkristal sehingga kita terbiasa hidup dalam penipuan. Kita terbiasa hidup dalam kebohongan. Kita mengatakan kita tidak marah. Atau bahkan kita mengatakan kita tuh marah tapi marahnya suci loh. Marah karena di dalam kehendak Tuhan. Marah karena pekerjaan Tuhan dihambat. Padahal bukan pekerjaan Tuhan barangkali. Tapi pekerjaan atau karir kita. Jadi seringkali orang marah atas nama Tuhan juga. Padahal Tuhan aja nggak marah. Dia lebih marah atas apa yang terjadi yang dalam hayalan dia menyinggung Tuhan. Gitu ya. Repress anger ini kemudian yang melahirkan bitterness. Dan saya kira ini lebih buruk daripada membicarakannya dan mendiskusikannya dengan kemarahan yang terbuka. So bagaimana kita menyembuhkan ya? Pertama kita mengakuinya, ya mengakui keberadaan itu. Kedua, kemudian kita belajar untuk memalingkan pandangan kita. Kita jangan memandang kepada diri kita sendiri, mengasihani diri kita sendiri, lalu kemudian merasa menjadi korban. Tapi mari kita belajar untuk memalingkan pandangan kita keluar. Nah, keluar ini kemana nih? Keluar ini kemana? Keluar ini kepada Tuhan. Ya, kita melihat kepada salib. Kita melihat kepada apa yang Tuhan lakukan di dalam Yesus. Saya kira itu yang bisa menarik perhatian kita dari diri kita sendiri. Agustinus mengatakan cinta itu seperti gravitasi. Ya, jadi cinta itu seperti gravitasi yang menarik kita. Dan apa yang kita cintai itu kemudian membentuk kita, kata Agustinus. Jadi kalau kita itu
mencintai diri kita sendiri, lantas apa yang bisa menarik perhatian kita sehingga kita berpaling keluar dari diri kita sendiri? Jawabannya tentu saja gravitasi yang lebih kuat. Cinta yang lebih kuat daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Apa itu? Apa cinta yang lebih kuat daripada cinta seseorang kepada dirinya sendiri? Cinta Tuhan kepada orang itu. Ya. Interesting ya. Tuhan tuh mencintai kita lebih daripada diri kita mencintai diri kita. Padahal kita mencintai orang lain hanya sampai sebatas kita mencintai diri kita sendiri. Kalau bisa begitu aja udah hebat. Kalau udah begitu aja lu udah jadi orang yang berbahagia. Tapi Tuhan itu mencintai lebih daripada diri kita mencintai diri kita. Dan itu yang bisa menarik perhatian kita dari diri sendiri. Dan itu awal mula daripada kesembuhan dari kemarahan. Ya, jadi kita tidak melihat kepada diri sendiri, kita melihat kepada cinta Tuhan di dalam salib. Dan di dalam salib kita melihat apa? Di dalam salib kita melihat ini, kata Williman. Ya, kita melihat Tuhan mengatakan, aku mencintai engkau. Dan kita mengatakan, salibkan dia. Jadi Tuhan mengatakan, I love you. And we said, crucify him. Tetapi that's not the end. Itu bukan kata yang paling akhir. Kata paling akhirnya apa? Dari seluruh proses penyalipan. Ampuni mereka ya Bapa. Itu kata paling akhir. Ya. Jadi dialog itu. Aku mencintai engkau, salibkan dia. Sintesisnya adalah ampuni mereka ya Bapa. Kristus memanggil pengampunan Bapa bagi musuh-musuhnya. Dan saya kira ini adalah sesuatu sisi yang harus kita angkat sewaktu kita juga bicara mengenai Mazmur 137. Ya, jadi Mazmur Mazmur pembuangan ini. Jadi mereka itu menginginkan Tuhan kembali ke Sion, kan? Maka mereka menginginkan Tuhan kembali ke Sion dengan cara apa? Dengan cara ada orang yang memecahkan anak-anak putri Babel di bukit-bukit batu. Dan apa jawaban Tuhan? Ampuni mereka ya Bapa. Ya. Jadi ketika Mesias Israel yang mewakili suara Israel itu benar-benar hadir di Sion. Mesias itu bukan mengatakan, sekarang waktunya tangkap anak-anak dari putri-putri Babel, pecahkan itu di bukit-bukit batu. Tidak. Tapi Mesias itu mengatakan, Bapa, ampuni mereka. Jadi saya kira itu sesuatu yang menjadi obat daripada kemarahan kita. Ya. Sewaktu kita marah kepada dunia ini, kita marah kepada orang lain, kita marah kepada hidup, marah kepada diri sendiri, dan kita mencicipi, kita sedang makan dengan kehidupan itu menjejalkan kepada mulut kita, apa yang menjadi buah dari kemarahan kita. Mari kita tidak mengasihani diri dan kita melihat kepada Tuhan, ya, sehingga kemudian kita punya jalan keluar, sehingga kita tidak mati dihimpit oleh kemarahan itu. Kemarahan itu, ini poin terakhir ya, kemarahan itu bisa punya banyak manifestasi. Kita kan sangat akrab dengan gambaran komikal, ya, gambaran karikatur. Orang yang marah itu orang yang brutal, ya, secara fisik di luar itu dia sangat aktif, ya. Tetapi marah itu juga bisa dalam rupa pasif. Jadi jangan bukan hanya orang yang adrenalinnya tinggi sekali, ya, dia sedang giat beraktivitas lari ke sini sana, pecah-pecahin barang, ya, bakar-bakar rumah, itu orang yang sedang marah, ya, itu orang yang sedang marah. Tapi marah itu ekspresi keluarnya bukan cuman aktif, ya, aktif agresif, tidak, tapi juga pasif agresif. Nah, orang yang pasif agresif ini melakukan apa? Dia bukan tampar-tampar orang, dia bukan teriak-teriak, dia bukan sedang bakar-bakar ban di pinggir jalan, bukan. Dia sedang diam saja kadang-kadang. Ya, diam saja.
tidak berespon. Tapi kita bisa melihat apakah diri kita sedang pasif agresif adalah apakah respon kita itu digerakkan oleh rasa mengasihani diri? Apakah respon kita digerakkan oleh kemarahan? Sehingga yang keluar dari mulut kita itu sesuatu yang sinis, sesuatu yang pahit, sesuatu yang asam. Ya. Saudara bisa lihat orang yang marah itu juga orang yang walaupun tidak sedang pecah-pecahin barang, tapi dia itu seringkali menusuk-nusuk balon sukacita dari orang lain. Ya, dia siram air dingin. Dia adalah orang yang tidak senang lihat orang senang. Maka marah sama ira sama envy dia itu ada mirip. Ya. Ira sama envy dia itu mirip. Apa itu? Dia nggak rela orang lain senang. Mungkin itu pertanda Anda sedang marah. Ya, walaupun Anda tidak sedang lari-lari untuk bakar-bakar rumah atau ban. Tapi Anda rasanya benci dengar orang itu ketawa. Pernah nggak? Dengar orang ketawa, lihat foto orang lagi senyum-senyum, selfie-selfie sama pacarnya atau sama suaminya atau sama istrinya merayakan ulang tahun pernikahan lah atau apalah, orang itu sedang bahagia gitu. Terus kamu dalam hati itu marah, pernah gak? Nah itu pertanda kamu adalah orang yang terinfeksi ira ini. Dan saya kira kamu tidak sendirian, semua kita terinfeksi ini. Hanya saja kita perlu menyadari dalam hal apa. Ya. Jadi bahagia orang lain itu iritasi buat kita. Nah ini sesuatu yang kita perlu akui, kita perlu sadari, dan kita melangkah keluar dari sana dengan cara apa? Dengan melihat kepada salib. Playing victim itu juga bisa menjadi salah satu manifestasinya. Ya. Menjadi keset, menghina diri sendiri secara berlebihan. Ya, ya deh, gue tuh yang paling bodoh, gue tuh yang paling jelek lah, dan segala macam. Ya, tapi he meant it, ya, benar-benar dia serius ngomongnya. Bukan dia sedang make fun of himself gitu. Tapi benar-benar dia serius ngomong itu. Dia sinis gitu. Sabotase, ya, sabotase yang kecil-kecil, apati, pesimis. Jadi akhirnya lu mau ngapain? Gak ada, gue cuma mau marah sampai gue mati kayak Yunus. Ya, marah sampai gue mati, itu saja. Angry Birds, ya, itu. Dan marah itu mengisolir diri kita dari orang lain. Marah itu mengisolir diri kita dari dunia. Marah itu sesuatu strategi juga untuk kamu survive, tapi survive yang gak ada gunanya. Ya, karena akhirnya kamu cuma just bernapas sampai mati. Marah itu cara kita untuk bertahan tidak berubah. Orang yang marah tidak berubah. Interesting ya. Jadi kamu kalau lihat orang yang marah sangat besar, ya, seringkali alasannya itu benar. Dia perlu marah. Dia memang pantas marah. Ya. Tetapi orang yang marah dengan sangat kuat ini, kamu kalau perhatikan ketemu dia lagi 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, isi omongannya sama. That's very interesting, tapi pada saat yang sama juga menyedihkan. Isi omongannya sama. Barisan sakit hati, ya kita tahu lah ya. Kalau ada gereja pasti berikutnya ada barisan sakit hati juga. Karena kalau ada gereja Protestan biasanya terus ada perpecahan gereja gitu. Setelah berapa puluh tahun, hampir pasti itu. Ya. Kemudian pasti muncul barisan sakit hati. Nah barisan sakit hati ini very interesting story of people. Karena setelah sekian puluh tahun mereka tidak bergereja di tempat yang sama. Waktu kamu ketemu, itu seperti baru kemarin. Dia sangat fresh, bisa recite itu segala sakit hati dan alasannya dan cerita lama itu. Seperti sangat segar. Kenapa? Karena dia recite itu tiap hari kayaknya. Itu doa Bapa kami ya dia. Dan itu menyedihkan. Kenapa? Karena kemarahan itu di satu sisi terlihat seperti mengawetkan kita. Kita bisa katakan, lu ini ya, masih seperti yang dulu gitu ya, kayak lagunya siapa itu, Dian Piscesa gitu. Engkau masih seperti yang dulu, ya kan? Yaitu apa? Menyirami dan mengawetkan
grudges itu, ya, omelan itu, ngedumel itu, yang sama. Dan itu sesuatu yang kita pelihara, dan itu strategi kita untuk kita tidak berubah sebetulnya. Ya, tidak berubah. Jadi intinya marah itu apa? Marah itu adalah didorong oleh incurvatus se, ingin jadi Tuhan, ego kita lebih besar, sehingga ego kita menutupi hati kita dari melihat Tuhan, dan akhirnya yang paling menyedihkan ini, kita mengatakan tidak kepada kehidupan. Jadi orang yang marah adalah orang-orang yang mengatakan tidak kepada kehidupan. Aku menolak untuk hidup. Kenapa? Karena aku menolak untuk berubah. Dan ini sangat sedih. Karena in the first place, dia marah karena dia itu ingin hidup. Dan dia marah itu pertanda dia hidup. Tapi marah itu bisa merosot sampai ke sini. Marah sebagai ekspresi perkataan tidak kepada kehidupan. Mau kasih satu quote terakhir, lalu kemudian kita bisa tutup. Ya. Jadi quote terakhir ini saya ambil dari Williman. Saya ambil dari Lawrence Cunningham. Dia mengatakan begini, "The angry soul loves neither neighbor nor the self." Ya. Jiwa-jiwa yang marah itu tidak mencintai sesamanya maupun dirinya sendiri. Jadi akhir kata itu, jiwa-jiwa yang marah itu tidak mencintai. Dia tidak mencintai orang lain, tetapi yang paling sedih, dia juga tidak mencintai dirinya sendiri. Dia hanya ingin kehancuran. Saya kira orang yang melakukan bom bunuh diri itu mungkin ya bisa menjadi paradigm ini. Dia marah yang frustrasi karena merasa tidak berdaya di bawah kekuatan yang begitu besar. Jadi yang saya bisa lakukan ya hanya ini, hancur-hancuran deh pokoknya, ya lose situation. Gua hancur, definitely kan gue mati kan, tapi lu juga mati gitu. Ya sudah, minimal lu rusak, minimal lu nggak senang gitu. Ya, lose situation, lose solution. Dan itu sedih sekali ya, saya kira itu sedih sekali. Nah, puji Tuhan kita orang Kristen dikasih Tuhan jalan keluar dari situ kan, dikasih jalan keluar dari menghancurkan diri sendiri. Kita mungkin tidak melakukan bom bunuh diri, enggak loh. Ya, saya kira itu persentase manusia kecil sekali melakukan bom bunuh diri kan, dari seluruh 7 miliar manusia ini. Persentase kecil sekali, itu sangat abnormal. Tetapi kita sama-sama itu menjadi kayak Angry Bird gitu. Bomnya tidak meledak dalam sepersekian detik, boom gitu kan? Enggak. Tapi kerusakannya kita lakukan secara bertahap pelan-pelan seumur hidup kita. Jadi kemarahan kita mungkin tidak meledak sekali, boom, lalu kita mati, orang lain mati. Tapi pelan-pelan jadi racun, sampai waktu kita mati, kita baru sadar, kita nggak jadi berkat. Itu saja. Kita nggak jadi berkat. Malah kita menjadi kerepotan bagi orang lain. Malah kita membuat orang lain berdosa. Ya. Dan itu semua didorong oleh apa? Didorong oleh pride, didorong oleh rasa kasihan diri sendiri, victim mentality, ya, didorong oleh akhirnya kemarahan. Tahun depan kita dengar lebih banyak mengenai kemarahan. Jadi marah itu antitesis dari kasih, ya. Karena marah mengisolir kita dari orang lain, sementara kasih menjangkau kepada yang di luar diri. Orang marah hanya bisa lihat dirinya sendiri. Orang yang mengasihi bisa melihat yang di luar dirinya. Dia bisa melihat dirinya sebagai salah satu dari orang lain, salah satu dari faktor dalam dunia ini. Jadi yang kita perlu ingatkan diri kita adalah segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Itu obat bagi marah.